Selamat sore, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Oki Wijaya Pangestu. Saya adalah anak asuh dari Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia yang ingin berterima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, kepada Ibu Lilian Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofyan Halim sebagai Head of Pintu Belajar, Sis Leni Chu sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta semua jajaran pengurus dan para donatur Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga hal yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini pintu belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2 maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh pintu belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada pintu belajar selama ini. Ya, kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh pintu belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua,
guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri baik secara pengertian maupun praktek dhamma demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari ini kita sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang tamu istimewa ya, Pak Tri Amiro, seorang dosen dari dari ST Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, ya, yang nanti akan memberikan sharing, Dhamma sharing mengenal Abhidhamma kepada kita semua ya. Dan saat ini Pak Tri Amiro telah berada di layar, ya kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Selamat siang, Sileni. Kabarnya baik sekali. Ya, sehat Ya, luar biasa. oke. Eh, Baiklah, terima kasih. Saya mewakili Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pak Amiro, Pak Tri ya, eh, yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk bisa membagikan pengetahuan Dhamma kepada kita semua ya, supaya kita bisa eh, tahu lebih jauh apa itu Abhidhamma. Ya, terima kasih Pak Tri. Sama-sama. Siap. Ya, oke. Dan di layar satu lagi sudah ada Oki Wijaya Pangestu. Ya, selamat siang Oki, apa kabar? Selamat siang Bu Leni. Kabar saya dan sangat baik. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya, Oki Wijaya Pangestu adalah salah satu anak asuh Pintu Belajar yang saat ini sedang berkuliah dan mengambil program S1 Sistem Informasi di Universitas Budi Dhamma. Budi, sorry, uh, Budi Dharma ya. Oke, ya. Yang saat ini lagi mengambil program S1 Sistem Informasi di Universitas Budi Dharma ya. Oke. Hmm, dan saat ini Oki Wijaya berkesempatan untuk nanti memoderasi sesi tanya jawab dengan Pak Tri ya, yang merupakan seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Ya, oke. Ya, oke. Semoga nanti ilmu yang dipelajari di Universitas Budi Dhamma nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta ya, oke ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Baiklah. Eh, untuk menghemat waktu, kita undang Pak Tri untuk bisa memberikan sharing mengenai
mengenal Abhidhamma kepada kita semua ya dan masyarakat Indonesia. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin Oki bisa uh, membacakan profilnya Pak Tri terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Mbak Ibu, terima kasih kepada Bu Leni. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga Pak Tri Amiro telah memberikan saya kesempatan untuk menjadikan seorang moderator di sesi Nama Sharing ini. Baik, kita langsung membacakan profil dari Pak Tri Amiro. Pak Tri Amiro lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tahun 1979 dan setelah beliau menyelesaikan pendidikannya, saat ini beliau aktif mengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya, Tangerang, Banten. Berikut ada riwayat pendidikan dari Pak Tri Amiro. S1 Dhammacarya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprajna Jakarta dan S2 Pendidikan Sutta Pitaka Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprajna di Jakarta. Sekian dari profil dari Pak Tri Amiro. Mari kita memulaikan sesi Dhamma Sharing bertema mengenai Abhidhamma. Untuk tempat dan waktu saya persilakan kepada Pak Tri Amiro. Baik, terima kasih Saudara Oki Wijaya Pangestu sebagai moderator. Yang pertama-tama saya sapa terlebih dahulu Senat, Bapak, Ibu, hadirin, saudara-saudari, Dharma. Selamat siang, Sukihontu, Namo Buddhaya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buddhist Fellowship Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengundang untuk menyampaikan Dhamma sharing di kesempatan hari ini, yang mana tema pada kesempatan hari ini mengambil topik mengenal Abhidhamma. Bahwa pada awalnya ketika Buddha masih hidup, belum dikenal yang namanya kitab suci Tripitaka. Ketika Buddha masih ada, yang dikenal pada waktu itu adalah membahas tentang Dhamma dan Vinaya. Hanya setelah Buddha mencapai parinibbana di Kusinara, beberapa hari setelah Buddha parinibbana, ada seorang biku yang menjadi biku terakhir yang diupasampada secara langsung oleh Buddha, yaitu seorang biku yang bernama Subhada, secara tidak langsung menyatakan tentang kegembiraan bahwa setelah Buddha parinibbana tidak ada lagi seseorang yang memberitahu atau mungkin juga melarang tentang hal-hal apa yang seharusnya tidak dikerjakan. Nah, terkait dengan hal ini, seorang biku senior yaitu Yang Mulia Mahakassapa kemudian mengambil langkah dalam tanda kutip untuk mengamankan Dhamma dan Vinaya yang telah diajarkan oleh Buddha selama 45 tahun. Yang kemudian pada akhirnya Yang Arya Mahakassapa menginisiasi untuk melaksanakan satu acara yaitu Sanghayana atau dikenal juga dengan Pasamuan Sangha. Ada juga yang menyebutnya Konsili Sangha, di mana Konsili Sangha yang pertama ini bertujuan untuk menghimpun kembali ajaran-ajaran Buddha yang pernah disampaikan pada berbagai kesempatan di berbagai tempat yang berbeda dan juga pada waktu yang berbeda. Di mana sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Buddha pada 3 bulan sebelum mencapai parinibbana, yaitu bahwa ketika nanti Buddha sudah tidak ada, maka yang menjadi pelindung itu adalah Dhamma dan Vinaya. Oleh karena itu, kemudian Yang Arya Mahakassapa mengumpulkan para biku-biku senior yang dianggap mumpuni dan memiliki pemahaman serta kebijaksanaan yang cukup
untuk menghimpun kembali ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Sehingga dilaksanakanlah Konsili Sangha yang pertama, yaitu pada tahun 543 sebelum Masehi, untuk tadi mengumpulkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Di mana pada waktu itu disepakati bahwa untuk mengulang kembali Dhamma, ditunjuklah yang Arya Biku Ananda untuk mengulang kembali semua khotbah yang disampaikan oleh Buddha. Mengapa menunjuk Ananda? Yaitu karena beliau yang menjadi pembantu utama Buddha. Dan juga yang Arya Ananda selalu mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan khotbah Buddha ketika yang Arya Ananda tidak bisa mengikuti. Dan Buddha bersedia untuk mengulang kembali khotbah-khotbah yang sudah disampaikan. Dan yang selanjutnya menunjuk yang Arya Upali untuk mengulang kembali Winaya. Jadi pada Konsili Sangha yang pertama yang diulang kembali itu adalah Dhamma dan Winaya. Nah, kemudian berkembang pada tahun-tahun berikutnya di mana ajaran Buddha semakin meluas waktu itu di India, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh biku. Sehingga dilaksanakan kembali atau diselenggarakan kembali Pasamuan Sangha atau Konsili Sangha yang selanjutnya. Yaitu diadakan Konsili Sangha yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang keenam. Secara ringkas, Konsili Sangha yang kedua diselenggarakan karena ada beberapa biku, dalam hal ini adalah biku dari suku Waji, yang dianggap telah melanggar Winaya, meskipun ini adalah Winaya kecil. Kemudian diselenggarakan kembali Pasamuan Sangha, yang juga dalam rangka untuk mengamankan Dhamma dan Winaya ajaran Buddha. Kemudian diulang kembali 100 tahun setelah dilaksanakan Konsili Sangha yang kedua, dilaksanakan Konsili Sangha yang ketiga. Nah, pada Konsili Sangha yang ketiga inilah muncul istilah Abhidhamma Pitaka, sehingga muncul istilah Tripitaka. Jadi kalau pada Konsili Sangha yang pertama dan yang kedua baru ada istilah Dhamma dan Winaya, sedangkan pada Konsili Sangha yang ketiga muncul istilah Tripitaka, yang mana Tripitaka itu sendiri terdiri dari Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa pada Konsili Sangha yang ketiga, Tripitaka belum ditulis media apapun. Jadi belum ditulis, masih disampaikan secara oral. Baru nanti pada Konsili Sangha yang keempat dilaksanakanlah penulisan kitab suci Tripitaka yang ternyata memerlukan waktu yang cukup panjang, hampir 23 sampai dengan 27 tahun untuk menulis kitab suci Tripitaka yang ditulis dengan menggunakan media daun lontar. Ya. Dan setelahnya kemudian dilaksanakan kembali, diselenggarakan kembali Konsili Sangha yang kelima yang dilaksanakan di Burma atau sekarang Myanmar. Dan pada waktu itu Tripitaka yang tadinya tertulis pada media daun lontar kemudian ditulis kembali dengan menggunakan media lempengan batu marmer yang kemudian disimpan di Bukit Mandalay. Dan kemudian diselenggarakan kembali Konsili Sangha yang ke-6, yaitu pada tahun 1956, di mana pada konsili ini kitab suci Tripitaka kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya, sehingga sekarang kita bisa
menerima atau juga menikmati berbagai macam tulisan tentang kitab suci Tripitaka di beberapa bahasa. Ada yang menggunakan bahasa Pali, menggunakan bahasa Sanskerta, atau mungkin menggunakan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Ada juga yang menggunakan bahasa Vietnam dan seterusnya. Nah, itu adalah tadi merupakan secara singkat dari penulisan atau tersusunnya Abhidhamma Pitaka. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan Abhidhamma Pitaka itu sendiri, yaitu bahwa Abhidhamma Pitaka dikatakan sebagai ajaran yang unggul. Jadi Abhi itu artinya adalah tinggi atau halus atau unggul, sedangkan Dham. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai filsafat tinggi dalam Buddhisme. Di mana bahwa ajaran ini adalah ajaran yang disampaikan secara langsung oleh Buddha dalam bentuk khotbah, ya, melainkan analisis dan sistematisasi dari ajaran-ajaran sutta yang telah ada. Di mana bahwa Abhidhamma Pitaka itu sendiri dikembangkan dari sekitar 42.000 poin ajaran Buddha atau Dhammakanda, di mana bahwa kita mengenal ada 84.000 Dhammakanda atau kelompok Dhamma, namun dari 84.000 itu sendiri, bagian atau proporsi yang terbesar itu ada di Abhidhamma. Jadi dari 84.000, 21.000 itu adalah sutta, 21.000 adalah winaya, dan 42.000 adalah Abhidhamma. Yang mana ditata secara cermat dalam bentuk kategori, daftar, dan matriks yang sangat tepat. Jadi dibuatnya itu secara terstruktur. Ya. Nah, lalu mengapa Abhidhamma ini disampaikan dan diajarkan oleh Buddha? Ya. Jadi tujuan dari Abhidhamma itu sendiri yang pertama adalah menjelaskan tentang realitas. Ya, realitas apa, di mana bahwa Abhidhamma bertujuan untuk menjelaskan tentang realitas sebagaimana adanya, yata buta, melampaui konsep konvensional menuju hakikat mutlak tentang fenomena. Kemudian yang selanjutnya yaitu memahami tentang dukkha. Ya. Jadi kita dapat memahami dukkha dengan baik ketika kita bisa mempelajari Abhidhamma. Jadi di sini Abhidhamma membantu kita dalam memahami penderitaan dan juga jalan menuju pembebasan serta dari siklus kehidupan yang berulang. Jadi ketika kita mampu memahami dukkha beserta turunannya, baik sebab dukkha, terhentinya dukkha, dan jalan menuju terhentinya dukkha, hal ini dapat dipahami dengan baik ketika seseorang mampu mempelajari Abhidhamma dengan yang baik juga. Ini bukan berarti bahwa hanya dengan mempelajari sutta tidak dapat membebaskan diri dari dari dukkha, itu tidak. Tetapi memang bahwa konsep di dalam Abhidhamma diciptakan lebih sederhana dan sistematis. Karena apa? Kecenderungan kita kebanyakan tidak mau atau mungkin malas atau mungkin kurang berminat untuk membaca sutta-sutta Buddha, khotbah Buddha yang tulisannya panjang-panjang. Tetapi lebih tertarik untuk mempelajari ajaran Buddha yang disusun secara ringkas dan sistematis. Nah, itu yang disusun di dalam Abhidhamma. Kemudian yang selanjutnya yaitu bahwa tujuan dari Abhidhamma adalah membuka pandangan terang. Yang dimaksud dengan membuka pandangan terang di sini yaitu melalui ajarannya, yaitu ajaran Buddha, pandangan terang terhadap 3 corak umum atau trilaksana atau tilakkana yang terdiri dari anicca, dukkha, dan anatta
hal ini bisa terbuka. Ya, maksudnya apa? Yaitu bahwa konsep dari tilakana atau trilaksana atau tiga hukum universal ini semuanya sudah direalisasi oleh Buddha, dijadikan sebagai objek meditasi untuk mencapai penerangan sempurna, untuk mencapai pembebasan. Mungkin hal ini saudara-saudara Dharma bisa menemukan ketika kita membaca sutta, ya, membaca sutta di dalam khotbah Buddha yang kedua, Anatta Lakkhana Sutta, yang mana di dalam khotbah ini membahas tentang bagaimana uh, inti dari tiga hukum universal ini. Kita tahu bersama di mana bahwa 2 bulan setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, yaitu pada uh, kesempatan bulan purnama di bulan Asada, Buddha mengajarkan Dhamma untuk yang pertama kali, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, di mana dengan khotbah yang pertama ini Buddha mampu membawa Pancawagya atau 5 pertapa yang menjadi biku mencapai kesucian yang pertama, tingkat kesucian yang pertama. Tetapi 5 biku ini mampu merealisasi mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat, setelah mendengarkan khotbah Buddha yang kedua, yaitu Anatta Lakkhana Sutta, yang mana di dalam khotbah ini inilah yang membahas tentang anicca, dukkha, dan anatta. Maka ini dikatakan sebagai membuka pandangan terang. Kemudian yang selanjutnya, konsep inti atau 4 realitas ultimate. Yang pertama yaitu bahwa dari Abhidhamma-Pitaka itu sendiri membahas tentang cita atau kesadaran. Ya, di mana di sini dikatakan bahwa cita itu adalah momen kesadaran murni yang muncul dan lenyap seketika. Jadi proses berlangsungnya ini sangat cepat. Kemudian yang kedua, membahas tentang faktor-faktor mental atau cetasika yang terdiri dari 52 kualitas mental yang selalu menyertai cita, baik dalam kemunculannya maupun dalam kepadamannya. Kemudian yang ketiga yaitu membahas tentang rupa atau materi atau bentuk, di mana di sini membahas tentang 28 jenis fenomena fisik yang terus-menerus mengalami kemunculan dan kepadaman. Dan yang selanjutnya yaitu membahas tentang konsep nibbana atau nirwana, yaitu kondisi tanpa syarat, akhir dari segala penderitaan. Nah, yang pertama itu membahas tentang cita tadi atau hakikat kesadaran, yaitu bahwa dalam Abhidhamma cita adalah merupakan momen kesadaran yang mana yang menarik hanya ada satu kesadaran yang muncul pada satu waktu. Dan cita ini muncul serta lenyap seketika dengan kecepatan yang luar biasa. Dimaksudkan dengan kecepatan yang luar biasa yaitu tidak bisa diperhitungkan dengan alat penghitung waktu. Ini menekankan bahwa sifat ketidakkekalan atau anicca dan kesadaran itu sendiri. Nah, cita pada dasarnya itu hanya ada satu, ya, satu kesadaran. Tetapi ketika dihubungkan dengan keadaan yang diketahui, maka cita di sini diklasifikasikan menjadi 89 atau 121 jenis berdasarkan kualitas maupun fungsinya. Nah, cita ini mencakup ada cita-cita yang baik atau kusala, ada juga cita yang tidak baik atau akusala, dan ada juga cita yang tanpa sebab atau tanpa akar atau tanpa hetu. Ada juga cita-cita yang muncul bukan hanya pada makhluk-makhluk yang berada di alam
kenikmatan duniawi, tetapi juga membahas tentang cita atau kesadaran di alam rupa Brahma maupun di arupa Brahma. Nah, Abhidhamma itu sendiri memberikan analisis mendalam terhadap setiap momen pikiran tunggal yang mengungkapkan kompleksitas dari batin kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu adanya cetasika atau faktor-faktor mental. Di mana bahwa cetasika atau faktor-faktor mental ini munculnya selalu bersama-sama dengan kesadaran. Ya, seperti tadi disampaikan pada slide sebelumnya, bahwa cetasika atau faktor-faktor mental ini terdiri dari 52 jenis. Dari 52 jenis inilah kemudian diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ya, menjadi 3 bagian. Yaitu ada yang disebut dengan namanya anasamana cetasika, yaitu cetasika-cetasika yang umum, yang jumlahnya ada 13. Kemudian ada akusala cetasika, atau faktor-faktor mental yang tidak baik, yang terdiri dari 14 jenis. Dan yang terakhir yaitu disebut namanya sobana cetasika, yang terdiri dari 25 jenis. Untuk anasamana cetasika yang jumlahnya tadi ada 13, kemudian dibedakan menjadi 2, yaitu ada sabat cita sadarana atau cetasika-cetasika universal yang jumlahnya ada 7, dan ada cetasika yang bersifat khusus atau disebut namanya pakinaka yang jumlahnya ada 6. Sedangkan untuk cetasika-cetasika yang tidak baik atau akusala diklasifikasi menjadi 5 bagian atau 5 kelompok, yaitu cetasika yang dipimpin oleh kebodohan atau disebut dengan namanya mocatuka. Kemudian yang berikutnya ada lotika. Kalau mocatuka jumlahnya ada 4, maka lotika jumlahnya ada 3. Kemudian ada jocatuka, jumlahnya ada 4 juga. Kemudian ada piduka, jumlahnya ada 2. Dan yang terakhir ada yang namanya wicikica, jumlahnya ada 1. 4, 3, 4, 2, 1. Di jumlah ada 14. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sobana cetasika yang berjumlah 25. Ini juga dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ada yang namanya sobana sadarana cetasika yang jumlahnya ada 19. Kemudian ada lagi wirati cetasika 3, apamana cetasika 2, dan ada panindriya cetasika 1. Nah, cetasika yang tadi jumlahnya 52 ini, seperti tadi disampaikan, tidak pernah berpisah dengan cita. Ya, tidak pernah berpisah dengan cita. Jadi cetasika inilah yang menentukan kualitas moral dan pengalaman suatu cita. Ya, dicontohkan di sini ada beberapa seperti sati, panya, atau mungkin juga loba. Nah, dengan memahami cetasika ini sangat penting bagi kita dalam rangka belajar untuk mengembangkan batin. Ya, karena cetasika ini lebih mudah dipelajari daripada mempelajari cita atau kesadaran. Kemudian bagian yang selanjutnya yang dikupas di dalam Abhidhamma yaitu ada rupa atau fenomena material. Jadi di alam semesta ini segala sesuatu yang nampak oleh mata atau mungkin yang juga tidak nampak oleh mata itu adalah pada dasarnya merupakan materi, di mana 28 jenis fenomena materi ini yang dapat diamati oleh indera kita, ya, yang terdiri dari ada 4 unsur besarnya, yaitu ada yang disebut namanya mahabhuta yang terdiri dari unsur padat atau tanah yang melambangkan kekerasan. Kemudian ada unsur cair atau air, apo,
yang melambangkan kohesi, ya. Kemudian ada unsur tejo atau tejo datu, ya, yang melambangkan panas dan dingin, dan ada wayo yang melambangkan gerak. Nah, selain tadi ada Mahabhuta Rupa 4, ada juga terdapat turunan-turunan dari Mahabhuta Rupa 4 itu sendiri, yaitu ada yang disebut dengan namanya Nipana dan Anipana, yaitu ada warna, suara, dan sebagainya terkait dengan 6 landasan indera. Nah, Abhidhamma di sini mengajarkan bahwa rupa atau materi tadi, jasmani, juga terus-menerus mengalami kemunculan dan kepadaman, yaitu muncul, berlangsung, dan lenyap, yang menunjukkan adanya sifat tidak kekal sama seperti cita dan cetasika. Dan di dalam Abhidhamma Pitaka itu sendiri terdiri dari 7 kitab atau yang disebut dengan Sapta Prakarana, yang terdiri dari Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Nanti ini bisa diulas mungkin pada sesi berikutnya. Nah, lalu apa relevansi praktis dari Abhidhamma itu sendiri? Yang pertama yaitu terkait dengan dasar pelaksanaan Vipassana, yaitu bahwa Abhidhamma adalah merupakan fondasi teoretis bagi meditasi Vipassana, yang mana meditasi Vipassana adalah bertujuan untuk mengembangkan pandangan terang tentang realitas. Kemudian yang selanjutnya relevansinya yaitu melebur aku, ya, membantu memecah ilusi aku menjadi kumpulan dhamma yang terus berubah, yaitu tadi anicca, dan segala sesuatu karena tidak berubah maka menimbulkan ketidakpuasan, yaitu disebut dengan dukkha. Dan segala sesuatu pada dasarnya itu adalah tidak memiliki inti yang kekal, ya, tidak memiliki inti yang kekal, inilah yang disebut dengan anatta. Dan yang selanjutnya relevansi yang ketiga dari praktis Abhidhamma yaitu mengembangkan panya, di mana melalui analisis secara sistematis Abhidhamma melatih dan mengembangkan kebijaksanaan yang mendalam. Seperti kita ketahui ada 3 jenis panya, yaitu ada Sutta Maya Panya, kemudian Cinta Maya Panya, dan Bhavana Maya Panya, di mana kebijaksanaan itu sendiri bisa diperoleh dengan kita yang pertama yaitu mempelajari Dhamma dari berbagai sumber, baik dari sumber buku, dari para guru, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari mempraktikkan Dhamma, yaitu mempraktikkan meditasi juga. Nah, dengan mengembangkan panya inilah nantinya seseorang mampu untuk bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, baik fenomena yang berada di dalam diri seseorang maupun segala fenomena yang berada di luar dirinya. Dan yang keempat yaitu memurnikan pandangan, yaitu memberikan pemahaman yang jernih tentang bagaimana batin berinteraksi dengan fenomena. Dalam hal ini memurnikan pandangan yaitu terbebas dari yang namanya kesalahpahaman atau terbebas dari pandangan salah. Dan sebagai penutup, bahwa kesimpulan dari Abhidhamma itu sendiri, Abhidhamma adalah merupakan peta yang secara rinci membahas tentang pikiran maupun materi yang dirancang untuk memandu mencapai atau menuju pencerahan. Dan bagi mereka yang ingin memahami Dhamma secara menyeluruh serta mempraktikkan Vipassana Bhavana secara efektif, maka di sini Abhidhamma dapat dijadikan sebagai salah satu fondasi atau dasar yang esensial, dan juga digunakan sebagai alat yang transformatif untuk memahami, menganalisis bagi seseorang nantinya untuk bisa mencapai kebebasan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan
Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Terima kasih Anu Modana. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang pintu belajar. Pintu Belajar adalah sebuah program di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia yang didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, kemudian di universitas, baik strata 1, strata 2, dan strata 3, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai jurusan. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini sudah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan hidup mereka. Ya, baiklah, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.
Baik, terima kasih Pak Tri Amiro telah membagikan beberapa materi tentang Abhidhamma. Kami juga merasa terima kasih terima kasih juga untuk atas wawasan yang telah diberikan oleh Pak Tri Amiro. Saya ada satu pertanyaan Pak Tri Amiro. Bahwa kita lagi menghadapi ada satu bernama anicca atau tidak kekal, ketidakkekalan. Nah, eh, untuk kekalan ini apakah bisa diinginkan tidak? Maksudnya tuh kita bisa hiraukan tidak untuk tidak merasa bersedih atau apa? Kan biasanya banyak segala hal yang tidak kekal. Contohnya saja ya, mungkin seseorang akan meninggal pada masa yang kita nggak bisa prediksikan dan kita merasa sedikit apa ya? eh, tidak rela untuk bahwa dia akan meninggalkan kita. Apakah itu termasuk keserakahan tidak untuk Pak ini tidak menerima adanya ketidakkekalan gitu? Baik, saya mencoba untuk menanggapi pertanyaan ini terkait dengan ketidakkekalan seperti disampaikan oleh Buddha di dalam Tilakkana juga, yaitu bahwa segala sesuatu yang berkondisi itu adalah tidak kekal atau selalu berubah. Sabbe sankara anicca. Ya, yang dimaksud berkondisi di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pancakanda atau 5 kelompok kehidupan. Ya, yang terdiri dari batin dan jasmani atau nama dan rupa. Nama atau batin yang terdiri dari sankara, wedana, sanya, dan cita atau kesadaran itu sendiri. Sedangkan jasmani ya jasmani seperti yang tadi disampaikan, yaitu wujudnya adalah rupa ya atau materi. Nah, terkait dengan ketidakkekalan ini pada dasarnya karena ketidakkekalan itu menimpa siapa saja dan juga apa saja, semua fenomena itu mengalami ketidakkekalan. Justru ketika seseorang mampu memahami dengan baik konsep dari ketidakkekalan ini, idealnya justru orang tersebut malah tidak akan menderita. Maksudnya apa? Ketika mampu memahami tentang konsep ketidakkekalan, seseorang diharapkan mampu menerima segala sesuatu hal yang terjadi dengan dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Oki, bagaimana kalau kita ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang terdekat dengan kita? Apakah kita harus bersedih atau tidak? Kalau kita berbicara secara emosional, betul bahwa mungkin kita bersedih karena terkait dengan perasaan. Tetapi sebisa mungkin, yaitu tadi ketika kita memahami dengan baik konsep anicca atau ketidakkekalan ini, maka kita akan dapat menerima fenomena atau kondisi yang kita alami tersebut secara bijaksana. Bahwa segala sesuatunya adalah bukan milikku. Baik itu orang tua, atau mungkin anak atau saudara, itu adalah bukan milikku. Jadi ada kalanya mereka tadi mengalami proses muncul, berlangsung, dan padam. Bisa dikatakan ketika ada seseorang yang meninggal tadi itu adalah mengalami kepadaman dari hidup ini. Kemudian tadi ditanyakan, apakah ini loba atau tidak? Ya, ketika ada orang-orang yang terdekat dengan kita, kemudian dalam tanda kutip mereka kemudian meninggal atau pergi untuk selama-lamanya dari dunia ini, ketika kita masih memberati misalnya, masih menginginkan mereka untuk tetap berada dengan kita, di sana loba atau keserakahan muncul. Tetapi ketika kita mengalami kesedihan, kita bersedih ketika orang-orang yang kita cintai kemudian berpisah dengan kita, di situ justru bahwa kesedihan bersekutu dengan dosa. Itu kalau ditinjau dari sudut pandang Abhidhamma. Karena apa? Kalau tadi loba atau keserakahan dia adalah menginginkan objek, yaitu bahwa orang-orang tadi supaya tetap berada dengan kita. Kemudian ketika kita bersedih,
Kenapa saya katakan tadi bersekutu dengan dosa? Karena kita menolak. Menolak apa? Menolak keadaan. Menolak keadaan kita harus kehilangan. Makanya ketika kita mengalami sesuatu hal yang demikian seperti tadi ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi, kita harus merelakan dan juga jangan bersedih. Ya, mungkin memang susah. Bapak bilang jangan sedih, Bapak belum mengalami. Ya, mungkin ada yang bilang seperti itu. Tapi kembali lagi, semakin kita sedih, semakin kita larut, namun hal tersebut tidak akan membalikan atau mengembalikan kondisi yang sebelumnya. Karena apa? Orang yang sudah meninggal tidak mungkin kembali lagi. Makanya Buddha mengajarkan untuk tidak selalu bersedih. Jangan menangisi orang-orang yang sudah pergi. Ya, jadi kalau dilihat tadi dari sudut pandang Abhidhamma, justru kalau orang yang bersedih itu justru adalah dosanya yang sedang muncul. Makanya disarankan supaya jangan mengalami kesedihan secara berlarut-larut. Demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak Tri Amiro atas jawaban dari pertanyaan saya. Di sini saya mendapatkan sebanyak 4 pertanyaan. Mungkin saya langsung bacakan saja. Untuk Saudara Kema bertanya, Abhidhamma adalah ajaran yang sangat tinggi. Bagaimana cara supaya kita memahami ajaran Abhidhamma ini secara mudah? Baik, ya memang dikatakan tadi di awal bahwa Abhidhamma adalah ajaran yang tinggi. Ditanyakan bagaimana supaya kita bisa mempelajari Abhidhamma secara mudah. Ya, kalau kita berbicara Abhidhamma sebetulnya adalah kita berbicara tentang fenomena-fenomena yang terjadi dengan diri kita sendiri dan juga fenomena yang terjadi di luar diri kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang pikiran, berbicara tentang materi, itu adalah, mohon maaf ya, kita sedang belajar menelanjangi diri kita sendiri, baik secara pikiran maupun secara materi. Apa yang dimaksudkan di sana? Bagaimana supaya kita bisa mempelajarinya dengan mudah? Itu bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terjadi dengan diri kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dianalisis dengan Abhidhamma. Misal nih, kita contohkan yang sangat sederhana. Ketika seseorang sedang marah, ya. Ketika seseorang sedang marah, di sana ada berbagai macam cita yang muncul atau juga cetasika, ya. Pikiran dan juga faktor-faktor mental. Ketika orang sedang marah, pastinya orang marah itu ada sebabnya, ya. Ada yang menjadi penyebab. Nah, dalam Abhidhamma itu dianalisis kenapa seseorang menjadi marah. Dan ketika sedang marah, pikiran apa yang sedang muncul? Ya, kalau dikaitkan dengan cita, di sana dikatakan ada satu kalimat. Ya, ada satu kalimat disebutkan yaitu ada Domanasa sahagatang patiga sampayutang. Ya, ada kesadaran yang muncul dalam hal ini bersekutu dengan kebencian atau patiga. Ada juga yang mengatakan bersekutu dengan dendam. Ya. Jadi tadi ketika seseorang sedang marah karena tadi dia sedang menolak objek. Misalnya kita berada pada satu ruangan yang mungkin kondisinya panas atau gerah. Ya, ada kalanya ketika kita kepanasan kita menjadi marah. Nah, ini tadi ketika kita berada dalam satu kondisi yang panas, umumnya orang itu adalah menolak. Ya, tidak ingin berada di ruangan yang panas atau gerah. Nah, ini sebenarnya kalau ditinjau dari Abhidhamma, yang muncul kesadarannya adalah bersekutu dengan dosa tadi karena menolak objek. Yaitu yang sederhana ketika kita sedang marah terhadap suatu hal. Atau ada lagi mungkin yang berkaitan dengan keserakahan. Ya, saya contohkan yang sederhana. Kita hidup di dunia modern setiap saat selalu berinteraksi dengan media. Misalnya contoh yang sederhana, kita sedang nonton televisi. Nah, ketika kita sedang menonton acara di satu televisi, kemudian di sana muncul ada iklan komersil, misalnya seperti itu.
ada iklan pasta gigi baru. Ya. Ketika seseorang yang kemudian tergerak untuk membeli pasta gigi karena dia tertarik setelah melihat iklan tadi, yang sebenarnya di rumah masih ada pasta gigi yang belum habis. Nah, ketika seseorang kemudian melakukan pembelian pasta gigi karena tertarik oleh iklan di televisi, pada waktu itu pikiran orang tersebut pada saat membeli itu keserakahannya yang muncul. Ya, ada keserakahan yang muncul karena pengaruh iklan. Berarti di sini bisa dikatakan karena ada faktor yang mempengaruhi, ada faktor yang mengajak. Nah, jadi sebenarnya semua fenomena, semua peristiwa yang terjadi dengan kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dianalisis dengan mudah melalui abhidhamma. Jadi sebenarnya abhidhamma itu tidak susah, ya. Hanya memang perlu analisis yang lebih mendalam. Ada eh, tahapan-tahapan untuk mempelajari abhidhamma mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Seperti itu, Oke. Mudah-mudahan memberikan jawaban untuk Kema yang ada di sana. Oh, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Dan Saudara Kema juga ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana penerapan ajaran Abhidhamma ini dalam kehidupan sehari-hari dalam masa sekarang? Oh, baik. Sebenarnya kalau kita membahas tentang abhidhamma dalam kehidupan sekarang, itu kita tahu bahwa ajaran yang disampaikan oleh Buddha itu sangat dinamis, selalu relevan dengan berbagai macam kehidupan, selalu mengikuti kemajuan zaman. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ya, sebagaimana adanya, sekali lagi saya sampaikan, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah, yang hitam kita bilang hitam, yang putih kita bilang putih. Sebenarnya di sana kita sudah mengaplikasikan abhidhamma. Itu yang sangat sederhana. Nah, dalam kehidupan sekarang bagaimana? Yaitu kita berusaha untuk selalu tidak harus selalu bereaksi terhadap apa yang kita alami. Tetapi kapan kita harus bereaksi, kita harus menganalisis dan menelaah terlebih dahulu. Apakah reaksi yang harus kita berikan terhadap apa yang kita alami itu harus reaksi yang positif ataukah reaksi yang negatif. Jadi sekali lagi kita harus menganalisis dan menelaah. Itu yang lebih penting. Sama misalnya ketika kita membaca satu atau menerima satu informasi di media. Kita perlu mengkaji dalam-dalam informasi tersebut, melakukan konfirmasi terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan reaksi. Mungkin itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada Saudari Nindi Arista bertanya, Namo Buddhaya, izin bertanya Pak, tantangan apa saja yang sering dihadapi dalam mempelajari Abhidhamma dan bagaimana cara mengatasi agar ajarannya dapat dipahami dengan baik? Baik, tantangan dalam mempelajari abhidhamma umumnya orang mengatakan bahwa abhidhamma itu susah. Ya, kalau zaman dulu bahwa abhidhamma sebenarnya tidak boleh dipelajari oleh sembarangan orang. Sebenarnya ketika kita mempelajari ajaran yang disampaikan oleh Buddha, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah tadi yang disebut dengan dhamma. Kalau disebut dengan dhamma sebenarnya dia sudah include baik secara sutta maupun secara abhidhamma. Tantangannya adalah di samping tadi bahwa banyak orang yang mengatakan bahwa abhidhamma itu susah adalah kembali lagi kepada individu tersebut. Ya, karena apa? Ketika kita ingin mempelajari sesuatu, biasanya ini adalah muncul yang namanya kemalasan. Ya, ini yang sebenarnya menjadi tantangan utama atau disebut dengan namanya tina. Ya, tina dan mida, kemalasan dan kelambanan. Kelambanan dari apa? Kelambanan dari pikiran, bukan orangnya yang lamban, bukan. Jadi satu kondisi pikiran yang dalam tanda kutip sedang lelah, mengalami kelelahan sehingga malas untuk belajar. Jadi tantangannya sebenarnya kembali lagi kepada individunya. Ya,
Karena sekarang terkait dengan sumber abidama kelas itu sangat banyak dibuka. Ya, mungkin itu jawabannya. Jadi kembali lagi kepada dirinya, bagaimana kita mengawali dan juga memunculkan semangat, memunculkan ketekunan, serta mulai untuk eh, meminimalisir kemalasan itu sendiri. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Lisa. Bagaimana cara memahami tentang memahami apa adanya? Karena batin kita cepat sekali bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih. Baik, memahami apa adanya karena eh, pikiran kita cepat sekali berubah. Ya, baik. Seperti tadi dikatakan bahwa cita atau pikiran itu memang sangat cepat sekali berubah. Seperti sekarang, kita sedang melakukan dhamma sharing, mungkin sedang melihat di layar sambil mendengarkan, tetapi cita atau kesadaran itu tidak ada yang muncul bersama-sama. Ya, seperti kita tadi mendengarkan dan melihat, ada kesadaran mendengar dan melihat. Seolah-olah itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tapi kalau ditelaah menurut Abhidhamma bahwa ketika kita mendengarkan sambil melihat ini, kesadarannya itu adalah kesadaran yang berbeda. Kesadaran melihat itu adalah kesadaran yang muncul setelah indera mata bertemu dengan objek. Objeknya adalah rupa atau bentuk. Kemudian kesadaran mendengar adalah kesadaran yang muncul ketika telinga bertemu dengan objeknya, yaitu suara atau getaran. Nah, di sini kita bisa menelaah bahwa antara kesadaran melihat dan kesadaran mendengar tidak terjadi secara bersama-sama, tetapi terjadinya secara bergantian hanya pada waktu yang sangat cepat sekali bergantinya. Itu terkait dengan tadi, bahwa proses pikiran kita berubahnya sangat cepat. Nah, mohon maaf tadi bisa diulang pertanyaannya? Baik Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami tentang memahami apa adanya? Karena batin kita cepat sekali bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Baik, ya, memahami apa adanya tadi. Tadi terkait dengan kecepatan batin atau kecepatan pikiran berubah sudah saya bahas. Nah, ini kembali lagi kepada kita. Ketika kita bertemu dengan fenomena, bertemu dengan objek tertentu melalui indera manapun, baik indera mata, indera telinga, atau indera-indera yang lain, alangkah baiknya ketika kita bersentuhan dengan objek, tadi ya bersentuhan dengan objek dalam hal ini saya sampaikan, kita harus menganalisis lebih mendalam. Ya, menganalisis lebih mendalam objek apa yang bersentuhan dengan kita. Ketika kita bertemu dengan gagasan fenomena yang bertemu dengan objek pikiran, dalam hal ini disebut dengan mano, maka kita telaah terlebih dahulu fenomena apa. Ketika mata bertemu dengan objek, objeknya bentuk apa ini? Perlu kita memberikan reaksi atau tidak? Ketika indera pendengaran kita bertemu dengan objek suara, perlu atau tidak kita memberikan reaksi? Nah, di sini sekali lagi yang diperlukan terkait dengan melihat apa adanya, yaitu diperlukan kebijaksanaan yang mendalam dalam kita memberikan respon atau memberikan reaksi terhadap stimulus atau rangsangan yang diterima oleh 6 landasan indera kita yang berasal dari luar diri kita tadi. Jadi di sini melihat sebagaimana adanya itu tadi, apakah rangsangan yang kita terima tersebut nantinya akan memberikan reaksi yang positif atau reaksi yang negatif. Ketika mengarah pada munculnya reaksi yang positif, mungkin kita bisa langsung memberikan reaksi, bisa langsung memberikan respon. Tetapi ketika dimungkinkan nanti akan memberikan reaksi yang negatif, lah di sini kita perlu melakukan pengkajian ulang, perlu melakukan
pemikiran yang lebih mendalam. Kalau saya memberikan reaksi ini, nanti yang akan terjadi seperti ini. Kalau kita memberikan reaksi ini, yang akan terjadi seperti ini. Nah, ini berlaku baik bagi diri kita, memberikan reaksi terhadap diri sendiri, maupun memberikan reaksi terhadap apa yang ada di luar diri kita. Nah, itu sebenarnya yang lebih penting. Seperti itu, Cik Risa. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Eh, Lalu ada pertanyaan dari Saudara Arya Bodi Kumara, Namo Buddhaya. Izin bertanya, bagaimana klasifikasi batin dalam Abhidhamma dapat membantu menganalisis akar penyebab kemarahan atau keserakahan? Baik, eh, klasifikasi batin dalam rangka untuk membantu menganalisis tadi kemarahan dan keserakahan. Seperti tadi saya sampaikan di awal, ketika kita membahas tentang kondisi batin atau pikiran, yang tadi saya sampaikan ada yang namanya kesadaran cita dan juga faktor-faktor mental atau cetasika. Terkait dengan cita atau kesadaran yang tadi saya sampaikan pada dasarnya hanya ada satu, tetapi ketika dihubungkan dengan kondisi atau objek yang diketahui, kesadaran bisa dibedakan menjadi 89 tadi. Nah, dari kesadaran yang berjumlah 89 tadi itu bisa diklasifikasi. Ya, diklasifikasi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama disebut dengan namanya Lokiya Cita, dan yang kedua ada namanya Lokutara Cita. Untuk Lokutara Cita ini berkaitan dengan pikiran-pikiran yang muncul kepada makhluk-makhluk, orang-orang yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian, mulai dari Sotapana sampai Arahat yang tertinggi. Jadi tidak saya bahas lebih mendalam. Jadi yang dibahas lebih mendalam itu terkait dengan yang namanya tadi Lokiya Cita. Nah, Lokiya Cita atau kesadaran ini yang masih berhubungan dengan alam kehidupan bagi orang-orang yang belum mencapai tingkat kesucian, ini dibagi menjadi tiga kelompok. Ya, Lokiya Cita dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu ada yang disebut dengan namanya Kama Cita. Ya, Kama Cita yaitu kesadaran yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Kemudian ada yang namanya Rupa Cita. Ini adalah cita atau kesadaran yang muncul pada makhluk-makhluk di alam rupa atau pada orang-orang yang melaksanakan meditasi dan mencapai tingkat-tingkat jana. Demikian juga dengan arupa, yaitu kesadaran yang muncul pada makhluk di alam arupa atau pada orang-orang yang melaksanakan meditasi dan mencapai arupa jana. Jadi ini juga kita pinggirkan dulu. Jadi tersisa tinggal kama cita. Nah, kama cita tadi yaitu kesadaran yang berkaitan dengan duniawi itu dikelompokkan menjadi ada kesadaran yang bersekutu dengan keserakahan, ada pula kesadaran yang bersekutu dengan kejahatan, yaitu disebut namanya akusala cita. Ada juga kesadaran yang tidak bersekutu dengan akar dan kesadaran terkait dengan hal-hal yang baik. Ya, kesadaran yang bersekutu dengan tiga akar atau disebut dengan namanya akusala cita. Ya, karena tadi bertanya tentang keserakahan dan kemarahan. Akusala cita ini terdiri dari 12 jenis. 12 jenis kesadaran. Ya. Dari 12 ini dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu ada kesadaran yang bersekutu dengan keserakahan, jumlahnya ada 8. Kemudian ada kesadaran yang bersekutu dengan dosa atau kebencian, jumlahnya ada 2. Dan ada kesadaran yang bersekutu dengan kebodohan batin atau moha, jumlahnya juga ada 2. Nah, terkait dengan kesadaran yang tadi, atau akusala cita, bersekutu dengan 3 kejahatan ini, jadi pada dasarnya pada diri setiap makhluk, selama makhluk tersebut apapun makhluknya, ya, selama belum mencapai tingkat kesucian, maka yang namanya akusala cita ini bisa muncul.
berpotensi untuk muncul. Ya. Nah, terkait misalnya tadi keserakahan. Ketika kita menginginkan suatu objek, objeknya belum kita pegang, itulah yang disebut dengan keserakahan. Atau di sana loba sedang muncul. Nah, ketika kita berusaha untuk menjauhi, menolak, tidak mau menerima objek, disitulah kebencian sedang muncul. Jadi sangat bisa dibedakan perbedaan antara loba atau keserakahan dengan dosa atau kebencian. Antara loba dan dosa, antara keserakahan dengan kebencian tidak pernah muncul bersama-sama. Tapi hal yang ketiga, akar yang ketiga yaitu moha atau kebodohan batin, ini selalu muncul menyertai loba maupun dosa. Jadi kebodohan batin itu selalu muncul menyertai keserakahan maupun kebencian. Ketika sedang muncul keserakahan, di sana kebodohan batin atau moha juga muncul. Ketika muncul kebencian atau dosa, maka moha atau kebodohan batin juga muncul. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya yang menjadi akar permasalahan itu adalah moha itu sendiri. Ini kalau nanti dilihat lebih jauh ketika kita belajar tentang paticca samuppada, sebab akibat yang saling berhubungan atau bergantungan. Jadi moha itulah yang menjadi penyebab utama, menjadi aktor dan juga provokator munculnya keserakahan dan munculnya kebencian. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Untuk sesi pertanyaannya sudah selesai dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri Amiro telah membagikan beberapa materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Tri Amiro juga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Habis ini saya akan memberikan kepada Tileni. Ya, terima kasih Oki Wijaya yang telah memoderasi sesi sharing pada hari ini dengan Pak Tri Amiro ya. Terima kasih juga Pak Tri Amiro yang telah membagikan pengetahuan Dhamma kepada kita semua dengan topik mengenal Abhidhamma ya. Terima kasih Pak. Ya, semoga ini ya pengetahuan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua umat Buddhis dan masyarakat Indonesia. Ya. Baiklah Pak, saya ada pertanyaan Pak. Pak Tri, nah meditasi dan abhidhamma itu kita mesti belajar seiring berjalan atau kadang mungkin ada yang itu abhidhamma lebih penting atau meditasi lebih penting. Mungkin Pak Tri bisa menjelaskan lebih lanjut ya supaya kita semua bisa lebih paham. Terima kasih. Terima kasih Jeleni atas pertanyaannya. Kalau tadi dikatakan terkait dengan bulatan-bulatan itu yang membuat pusing, sebenarnya bahwa bulatan-bulatan ini adalah sebagai salah satu sarana atau media untuk menyederhanakan dan mempermudah mempelajari terkait dengan abhidhamma. Dalam hari ini adalah berbicara tentang pikiran dan seterusnya. Tetapi ketika ditanyakan manakah yang lebih penting antara meditasi dan abhidhamma? Ya, sebelum saya menjawab jauh ke sana, yaitu bahwa kita tahu dalam mempelajari dhamma itu ada 3 tahap, yaitu ada pariyati, patipati, dan ada patiweda. Yang pertama kita belajar secara teori melalui membaca dan seterusnya atau belajar kepada guru. Kemudian ada patipati dhamma, yaitu kita mempraktikkan, dan yang terakhir ada patiweda, yaitu melalui penembusan. Nah, mana yang lebih dulu antara
meditasi dan abhidhamma ini nanti kembali lagi kepada orangnya, ya. Karena apa? Untuk bisa melaksanakan meditasi dengan baik, kembali lagi yaitu harus dilandasi dengan etika, dilandasi dengan kesempurnaan moral, atau kita bisa menyebutnya kesempurnaan pelaksanaan sila. Itu yang lebih penting. Nah, bagaimana supaya seseorang bisa mempraktikkan sila dengan baik? Pastinya dia harus belajar terlebih dahulu. Tapi kalau bagi kita yang mungkin masih pemula, akan lebih baik memang belajar meditasi dulu. Karena tadi dikatakan belajar abhidhamanya pusing, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita belum siap untuk menyelam lebih jauh terhadap abhidhamma, maka praktik meditasi atau samadhi itu yang dilakukan lebih dulu daripada kedalaman abhidhamma. Jadi, namun yang harus diperhatikan di sini adalah pemahaman dasar terhadap dhamma itu yang lebih dibutuhkan. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama ya kita mulai dengan meditasi dasar atau melakukan samatha, ya. Bisa juga dilanjut dengan vipassana, tetapi adalah vipassana yang ringan. Jadi di sini sambil mempraktikkan meditasi kita juga sambil belajar dhamma yang dasar. Apa yang belajar dhamma yang dasar? Misalnya kita mempelajari 4 kebenaran mulia, tentang tilakana, tentang paticca samuppada. Jadi tentang 4 kebenaran mulia, tentang tilakana dan tentang paticca samuppada ini juga bisa dibahas dengan abhidhamma. Jadi jangan langsung kita menyelam ke abhidhamma yang lebih dalam, yang sifatnya adalah analisis yang tinggi tanpa diimbangi dengan pondasi batin yang stabil. Kenapa? Karena kalau pondasi batinnya belum stabil, ini nanti akan susah. Tapi kalau pendalaman atau pondasi batinnya sudah stabil, ini akan memperkuat pendekatan intelektual. Lalu bagaimana kalau orang yang meditasinya sudah bagus? Bagi orang yang meditasinya sudah bagus, sudah stabil, maka setelah pikiran mereka menjadi jernih, fokus, tidak mudah terganggu, belajar abhidhamma itu akan jauh lebih mudah dan lebih bermakna. Karena apa? Karena kita nanti bisa memahami struktur batin kita sendiri, yaitu tadi melalui belajar cita, cetasika, dan rupa secara langsung dalam meditasi. Nah, jadi kalau secara umum nanti itu bisa dipraktekkan menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu kita belajar meditasi dasar dan juga belajar dhamma yang masih dasar, yaitu kita melatih perhatian, stabilkan batin, pelajari sila, pelajari anicca misalnya seperti itu. Kemudian nanti baru masuk pada tahap yang kedua, kita praktek meditasinya lebih mendalam. Objek-objek dalam samatanya bisa diperbanyak. Dan juga sudah mulai belajar praktek meditasi yang vipassana, yang menggunakan tadi objeknya adalah diri sendiri, mulai menelaah batin dan jasmani. Jadi caranya apa? Itu tadi mengamati fenomena batin dan jasmani, melatih sati, melatih perhatian. Baru nanti tahap yang ketiga masuk kepada abhidhamma, yaitu gunakan secara baik untuk memperdalam pemahaman pengalaman batin secara teknis dan sistematis. Ya, jadi di sini bahwa abhidhamma itu bukan merupakan pengganti meditasi, tetapi memang harus dijalankan secara beriringan. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa abhidhamma bisa dikatakan sebagai alat bantu untuk mempertajam kebijaksanaan atau panya apabila sudah ada dasar praktik yang baik. Ya, tanpa kita mempraktikkan, ya abhidhamma itu juga hanya kan teori. Ya, hanya teori saja. Tetapi tanpa pengetahuan dhamma yang baik, meditasi nanti bisa
tanpa arah atau bahkan menjadi salah arah. Demikian Bu Leni jawabannya. Terima kasih Pak Tri atas penjelasannya, ya sangat bermanfaat sekali. Ya, Pak Tri mungkin bisa di review sedikit ya, maksudnya kita belajar Abhidhamma ini, manfaat apa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Tri? Manfaat yang mungkin kita mendalami Abhidhamma ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, manfaat yang bisa diperoleh dari kita mempelajari Abhidhamma sebenarnya ini sangat banyak ya. Yang pertama yaitu bahwa dengan kita mempelajari Abhidhamma itu bisa membuka wawasan baru, ya, wawasan baru tentang realita, ya. Apa yang tadi kita sebut dengan diri, misalnya, itu sebenarnya itu hanyalah merupakan rangkaian atau gugusan dari kesadaran faktor mental dan jasmani, ya. Yang mana hal ini nanti bisa menumbuhkan eh, apa ya, manasikara itu mengarahkan batin untuk hal-hal yang baik. Itu ada yoniso manasikara, ya. Kemudian yang kedua juga bisa melatih untuk melihat fenomena secara lebih objektif. Ya, jadi di sini dengan kita belajar Abhidhamma, kita bisa mulai membedakan apa itu perasaan, apa itu pikiran. Kadang orang ada yang terjebak antara perasaan dan pikiran, mereka tidak dapat membedakan. Kemudian kita juga bisa membedakan antara reaksi yang spontan ataukah reaksi karena ada faktor lain yang menjadi penyebab. Nah, kalau yang ini bisa membantu kita dalam melatih perhatian penuh, perhatian murni atau sati. Karena kita sudah bisa mulai melihat proses batin dengan sati. Kemudian yang selanjutnya yang pasti jelas itu adalah mengembangkan kebijaksanaan atau panya secara bertahap. Ya, mungkin meskipun kita dalam sehari hanya belajar satu atau dua kesadaran atau satu dua cetasika faktor-faktor mental, tetapi hal ini sudah bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Ya, mulai membantu kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini yang berkait dengan diri kita itu adalah berkondisi atau yang selanjutnya yaitu bahwa dengan kita belajar Abhidhamma juga menumbuhkan keinginan tersendiri bagi kita untuk mendalami lebih jauh. Ya, setelah belajar sehari mungkin nanti akan muncul mengapa yang seperti ini kok saya belum pernah mengalami sebelumnya. Nah, nanti akan muncul keinginan untuk belajar lebih dalam, lebih jauh. Kemudian bagaimana cara mengamati sesuatu dalam meditasi. Nah, kalau tadinya kita misalnya baru paham tentang meditasi dengan menggunakan objek menyadari pernapasan, keluar masuknya napas, anapanasati dan meta atau cinta kasih saja lah, nanti akan muncul keinginan lagi untuk mempelajari samata-samata yang lain. Dan yang selanjutnya mungkin yaitu menjadi landasan bagi para praktisi meditasi ya, atau bagi meditator, yaitu meditasinya bisa menjadi lebih tajam ya. Jadi dengan kita mengenali cetasika seperti perhatian, kehendak, dan seterusnya, atau ketika kebencian sedang muncul, maka nanti di sana kita bisa mulai merenungkan lagi dalam meditasi itu. Jadi tidak hanya lagi sekadar merasakan sesuatu, tetapi kita mulai belajar apa sebenarnya yang sedang bekerja di dalam batin kita. Ya. Jadi dengan kita mempelajari Abhidhamma meskipun hanya satu hari, ya, tetapi bisa menjadi benih kebijaksanaan yang nantinya bisa tumbuh besar dan juga bisa
pupuk dengan praktik dan perhatian. Ya, jadi sebenarnya ini yaitu tadi akan memberikan jarak antara kita dengan nafsu. Ya, ketika kita bisa memberikan jarak antara kita dengan nafsu, ini sebenarnya adalah merupakan satu awal ketika kita bisa terbebas dari nafsu atau keinginan. Mungkin seperti itu, Bu Leni. Terima kasih Pak Tri. Berarti Abhidhamma, belajar Abhidhamma, terus kita belajar melatih pikiran kita, yaitu dengan meditasi, itu satu bagian yang tidak terpisahkan ya, Pak Tri ya. Kita harus Ya. belajar seiring berjalan ya, dua-duanya ya. Dua-duanya terintegrasi, ya, saling sinergi. Walaupun Abhidhamma itu kadang-kadang kita pelajari, mungkin kita tidak terlalu paham semuanya, hanya memahami sedikit karena istilah-istilah bahasa Sanskrit yang mungkin sangat kompleks ya. Nggak apa-apa kita pelajari sedikit dulu, seiring dan berjalan waktu, mungkin pemahaman yang kita pelajari itu akan bertambah ya, seperti itu ya Pak Tri ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, oke. Ya. Terima kasih ya Pak Tri, hari ini sudah meluangkan waktunya yang Sama, Bu sangat Leni. untuk berbagi pengetahuan Dhamma kepada kita semua. Ya, dan thank you juga Oki Wijaya Pangestu yang telah memoderasi sesi sharing pada hari ini ya, memandu sesi tanya jawab ya. Thank you ya. Semoga studinya juga berhasil, bisa lulus tepat waktu dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara kita Indonesia ya. Terima kasih Bu Leni dan juga Pak Tri Amirul. Ya, Ya. sama-sama Pak Koki. Pak Tri, mungkin kita foto satu ya. Oke. Sebentar, ada plakat ya. Pak Tri, mungkin nanti ada kesempatan lain, nanti bisa kita undang ke BFI ya, acara offline ya. Terima kasih. Oke. Pak Tri, ini plakat yang akan kita berikan kepada Pak Tri, kita serahkan secara virtual terlebih dahulu. Nanti Bu Leni. pas undangan offline-nya kita akan serahkan ya Pak. Anumodana. Oke. Ya, terima kasih Pak Tri. Thank you Oki. Ya, thank you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel live Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Semoga apa yang di-sharingkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Sadu. Selamat sore, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Oki Wijaya Pangestu. Saya adalah anak asuh dari Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia yang ingin berterima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia, kepada Ibu Lilin Halim sebagai founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, Bro Sofian Halim sebagai Head of Pintu Belajar, Sis Leni Chu sebagai President of Buddhist Fellowship Indonesia, Sis Reni Ong sebagai Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia, serta semua jajaran pengurus dan para donatur Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Universitas Budi Dharma dengan jurusan Sistem Informasi. Semoga hal yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang tercinta. Terima kasih. Namo Buddhaya. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir.
hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.